Hai, balik lagi sebagai udah bareng dengan Arbidi ngobrol asyik. Dan sesuai janji Arbidi sore hari ini bakal ada yang nemenin aku di sore hari ini. Spesial banget buat kamu semuanya. Siapa lagi kalau bukan Anggis Devaki. Hai. Halo. Halo Hai. nih, boleh disapa-sapa dulu nih pendengar dari Kalimaya Baskara. Hai. Namanya Sebaya Muda. Hai Sebaya Muda. Yes, aku Anggis. Gimana nih, akhirnya ke Malang lagi. Is it your first time atau udah pernah beberapa kali ke Malang? Ini my first time ke Malang. Wow, untuk first promo. time. Tapi kalau untuk pernah nyanyi udah pernah sekali doang. Berarti ini kedua udah kali ke Malang. Tapi untuk promo pertama kali. Oke, ini udah kedua kalinya untuk promo. Pertama kali Sebaya Muda. Yes. Gimana? Udah coba apa aja nih di Malang nih selama ini? Aku baru landing tadi pagi. Jadi kayak belum bisa nyoba banyak-banyak sih. Jadi tadi aku cuma baru nyampe makan sushi. Makan sushi, it's okay. Nanti dicoba. Masih yang general ya. Masih yang general. Tadi dicoba kuliner-kuliner Malang yang pastinya enak-enak banget. Ada Yes. rawon, ada bakso. Oh, iya. Yang itu pasti khas Malang banget. Dan Yang pedes-pedes apa sih kalau di Malang? yang pedes-pedes itu ada sego sambal, itu udah Malang banget. Tadi Oke. teman-teman lainnya juga Kesana juga, nanti bisa disusul Oke, ke sana. oke. Aku mau Pasti kesana deh nanti. excited. Oh, berarti Anggis ini suka pedes banget ya? Pedes banget karena aku orang Bali kan. Oh, orang Jadi Bali. terbiasa makanan pedas. Mantap betul ya. But anyways, gimana kabarnya Anggis hari ini? Baik. Kakak apa kabar? Aku juga baik juga. But anyways, salam kenal juga. Aku Arbi yang ini bakal nemenin Kak Anggis juga selama ngobrol selama 30 menit ke depan nih Sebaya Muda. But anyways, aku pengen nanya yang general dulu gitu ya ke Kak Anggis. Secara selama ini kan lagu-lagunya apalagi yang lagi viral itu kan kayak menyayat hati banget gitu. Waduh. Ya. Kamu ingat gak sih Kak Anggis siapa yang pertama kali kayak bikin kamu sadar, atau mungkin kamu sendiri sadar kapan gitu ya, yang suara kamu tuh ternyata bisa banget bikin orang sedih Kak Anggis? Lebih ke ini sih sebenarnya, kayak aku lebih bersyukur banget karya aku tuh bisa didengarkan oleh banyak orang gitu. Dan salah satunya Kisah Tanpa Dirimu itu aku nggak nyangka sama sekali. Yes. Kayak nggak akan nyangka orang-orang kayak pada suka sama lagunya. Bener. Awal aku sadar itu karena aku bikin konten di TikTok aku sendiri dan orang pada komen kok banyak. Iya, benar-benar. Terus likes-nya juga banyak. Terus banyak yang mulai pakai soundnya. Terus aku upload lagi konten aku, terus selalu rame gitu. Selalu Terus rame. FYP aku udah mulai lagu-lagu aku. Jadi aku kayak yang kadang terharu kecil gitu. Kok bisa Iya, ya? Kayak nggak pernah nyangka ada di titik lagu aku tuh dipakai Velocity Iya, lah, benar. JJ. How does it feel gitu? Pada akhirnya lagu galau yang harusnya galau, Iya. tapi tiba-tiba dibuat JJ, dibuat Velocity, itu gimana? Aku sih nggak masalah, Nggak karena itu masalah. kayak fun gitu loh. Kan Benar emang sih. zamannya sekarang tuh walaupun lagu galau dibikin Velocity JJ Betul. gitu kan. Jadi kayak aku nggak masalah sama sekali. Malah aku Benar. happy gitu loh. Jadi kayak ternyata laguku bisa dibikin Velocity JJ juga ya. Benar-benar. Gitu. And to be frank, untuk menjadi lagu backsound TikTok Velocity itu adalah suatu privilege. Iya, Karena itu makanya. menurut aku salah satu teknik marketing yang luar biasa banget. Benar, ya. iya. Yang kayak orang-orang nggak tahu, tapi gara-gara dijadiin JJ Velocity, Iya. orang-orang jadi familiar gitu. sama lagunya gitu. Benar. Jadi kayak itu sebuah berkat buat kayak aku bersyukur banget sih. Bersyukur banget. Iya. Iya. Kalau misalnya aku jadi penyanyi juga kayaknya aku mau sih lagu aku jadi JJ dan Velocity gitu. But anyways, congratulations juga buat rilisannya yang Dirimu Yang Dulu. Terima kasih. Congratulations, dan udah bisa didengerin ya di Yes. all streaming platform Sebaya Muda by Anggis Devaki. Benar. Dan boleh gak sih cerita awal mula dari lagu ini tuh gimana pada akhirnya bisa ditulis dan dikembangkan gitu? Jadi lagu Dirimu Yang Dulu ini tuh sebenarnya udah jadi kayaknya tahun lalu, awal tahun. Itu ditulis sama Mario Geklau. Jadi lagu ini tuh emang berdasarkan cerita pengalaman pribadi aku juga. Karena aku tuh selalu bikin lagu emang aku harus juga mengalami itu. Jadi biar lebih dapat aja feel-nya gitu. Benar. Jadi kayak waktu itu kita workshop di Bali dan aku curhat aja apa yang terjadi dalam percintaanku kepada Iya, Kak iya. Mario. Jadi Kak Mario nangkep, terus ya udah dibikin lagu gitu. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya ceritanya. That's why kalau misal kamu dengerin Dirimu Yang Dulu ini deep banget, karena emang basic on the experience ya. Yes. Harus banget, karena supaya nantinya kalau misal lagu tuh udah dari experience sendiri, jadinya kita nyanyi tuh pakai
pakai feel gitu ya, Bener, pakai hati. iya. Wah, keren banget Sebaya Muda. Dan buat kamu yang masih mau ngepoin dan mau dengerin dirimu yang dulu secara langsung, tungguin terus di Ngobrol Asyik bareng dengan Arbi dan Anggis Devaki Sebaya Muda. Dan Anggis Devaki yang pastinya bakal nge-spill ke kamu terkait dengan rilisan barunya dan cerita-cerita juga pastinya. Berarti tadi udah sempet di-spill dikit-dikit ya terkait dengan lagu yang dirimu yang dulu awal mula lagu ini gimana gitu ya. Berarti kalau misal aku denger dan baca liriknya gitu ya, lagu ini tuh emang kayaknya relate banget buat orang yang pernah ngelihat pasangannya tuh berubah gitu ya. Benar. Berubah. Terus kalau misal kamu personally gitu ya, ini itu secara lagu, secara makna itu kayak gimana sih? Tell us more about the song gitu. Jadi kalau aku secara personally sih sama, nggak jauh beda sama yang orang-orang artikan. Iya. Karena lagu ini simple banget dan kayak sesimpel ceritanya tuh, aku rindu kamu yang dulu, yang mana aku kenal kamu yang dulu sayang sama aku, nggak pernah marah-marah, nggak pernah istilahnya sedikit ngeliat aku nangis aja kamu nggak bisa. Bener. Gitu. Tapi sekarang kok kamu udah biasa aja gitu. Dan menurut aku banyak yang merasakan itu, apalagi di hubungan yang udah lama berjalan bertahun-tahun, mungkin Bener. ada rasa pas bosen atau apa. Betul. Jadi kayak lagu ini bisa mewakilkan perasaan mereka yang bingung, kenapa ya aku kayak rindu kamu yang dulu deh, aku kayak udah nggak kenal kamu yang sekarang gitu. Bener banget. Berarti ini emang sedih banget ya. Ngerasa kayak dari cerita tadi dari Anggis Devaki sendiri itu aku rasa kayak deep banget Iya, gitu ya. makanya. Very meaningful. Dan kalau misal apalagi ini berangkat dari experience sendiri. Yes. Gitu. Itu pastinya nyayat banget di hati. Siapa tahu ini nanti kamu semua yang dengerin juga bakal jadi jedak-jeduk ya. Jadinya nggak dapat sedihnya. Tapi it's okay ya, it's okay banget. Kalau misal dari take vokalnya gimana nih? Ada nggak sih part yang kayak kamu tuh harus mungkin ngulang berkali-kali atau mungkin karena terlalu emosional gitu ya, terbawa perasaan banget, jadinya kamu kayak terlalu kok agak susah ya nih di bagian ini gitu, ada nggak sih? Kalau yang kayak gitu sih nggak ada. Cuma kemarin tuh aku kebawa apa ya, kayak ih lagunya sedih banget ya, kayak bukan hampir pengen nangis, tapi aku kayak bilang ke vokal direct aku kayak, ih kok sedih ya lagu ini gitu, mau Sedih nangis gitu nggak ya? sih gitu. Tapi kayak ngerasain aja sedih lagunya. Terus lebih ke kendala pada saat itu sebenarnya suaraku tuh lagi bindeng, karena aku lagi flu yang tidak terduga. Bener. Aku udah menjaga makanan tapi tiba-tiba aku flu, suaranya bindeng dan syukurnya nggak kedengeran. Nah itu dia profesional. Aku kayak berdoa ya ampun semoga nggak kedengeran, karena kalau udah bindeng tuh pasti ketahuan banget. Iya betul. Cuma syukurnya entah kenapa Tuhan sangat memberkati aku pada saat Exactly. rekaman, jadi kayak nggak terlalu kedengeran bindengnya. Betul, gitu. itulah sebuah keajaiban Sebaya Muda yang diharap-harapkan sama semua penyanyi gitu ya. Kalau misalnya lagi sakit, lagi down, yang diharapkan adalah untuk tidak terdengar gitu sakitnya. Benar. But anyways ini juga ya, kalau misal di lagu ini tuh kamu kayak ngajak kita buat nginget-nginget versi terbaik dari seseorang. Yes, benar. Tapi kadang dulu tuh bikin susah move on gitu ya. Yang dulu-dulu juga bikin susah move on. Tapi kalau kamu sendiri gimana Anggis nih, cara berdamai sama orang yang mungkin udah memberikan kesan banget buat kamu, cara berdamai dengan masa lalu, cara berdamai dengan mungkin seorang yang udah menyakiti hati kamu itu kayak gimana sih? Kepo banget nih. Cara berdamai aku sih, semakin aku ikhlas semakin gampang ngelupainnya gitu. Bener Karena sih. kayak aku tuh lebih ke nggak mau denial. Kalau emang aku lagi kangen, aku akan bilang ke diri aku sendiri aku emang kangen dia gitu. Tapi bilang nggak ke orangnya? Enggak, tapi Enggak aku ya? mengakui. Kan Mengaku biasanya kita ya. tuh kayak udah putus misalnya kayak apaan sih nggak kangen lagi. Sebenarnya dalam hati tuh masih kangen Benar, gitu. benar. Aku kayak menikmati kesedihanku sampai aku udah lega. Ya udah aku ikhlasin aja ya, lebih gampang gitu sih. Betul, Walaupun betul. dia yang paling yang terbaik buat aku. Cuma kalau emang udah meant to be-nya putus atau udah nggak sama-sama lagi, ya aku sangat menikmati kesedihan aku gitu. Aku nggak mau denial, aku pura-pura happy tuh aku nggak mau. Kalau sedih ya sedih aja, tapi Benar. bakal cepet hilangnya gitu. Kalau Setuju. daripada aku yang kayak pura-pura bahagia itu makin memperlambat sih menurut aku. Setuju banget. Karena emang sejatinya perasaan itu harus divalidasi ya, Yes. bukan ditolak. Benar. Apalagi kalau perasaannya lagi sedih gitu, sebenarnya semakin ditolak itu semakin terus bermunculan gitu Yes. ya. Kayak menghantui ya terus. Bener banget. Apalagi kalau kita selalu menyimpan orang di lagu, selalu kalau misalnya semakin kita denial,
semakin diputar lagu itu semakin kepikiran terus Bener, jadinya. semakin susah buat ngelupain. Benar banget. Tapi kalau misal dari Anggis Devaki sendiri, dari seorang Anggis Devaki kalau misal galau itu lagi healingnya kemana sih? Apakah nulis lagu lah, atau jalan-jalan, atau gimana? Ada fasenya aku nulis lagu, cuma kan kayak nulis lagu tuh pasti harus sesuai mood dan dapat moodnya, nggak bisa kayak tiap sedih aku tulis lagu gitu. Cuma kalau aku sedih, kalau lagi galau, aku berusaha untuk mencari distraction gitu loh. Kayak aku nggak boleh sendirian. Benar. Pasti aku minta temen datang ke tempat aku, kayak sahabat aku misalnya Nabila kayak gitu-gitu. I see. Jadi kayak aku minta atau nggak jalan-jalan sama mereka gitu, sahabat-sahabat aku. Jadi aku kalau lagi sedih aku nggak bisa sendiri karena makin overthink anaknya. Betul banget. Karena dengan ketemu teman-teman ini juga bisa heals us up gitu ya. Yes. Bisa kayak ke distract. At least melupakan beberapa menit dan detik. Betul, setuju banget, dan itu very very helpful. Yes, benar. Nah itu dia tips dari Anggis Devaki sebagai muda. Kalau misal kamu lagi galau, jangan memaksakan diri untuk melupakan ya, karena sejatinya move on itu bukan soal melupakan aja, tapi juga untuk mengikhlaskan sebagai Benar muda. sekali. Karena ini masih bakal ngepoin juga soal Anggis Devaki sebagai muda terkait lagunya yang kalau misal dulu ya, dari ada lagu Kisah Tanpa Dirimu yang viral banget, dan mungkin kamu juga pernah bikin Velocity-nya atau JJ-nya, dan sekarang ada lagunya yang Dirimu Yang Dulu sebagai muda. Dan ini banyak orang yang suka kamu karena kamu bisa nyanyiin perasaan mereka gitu, Anggis. Ini perwakilan ya dari netizen. Tapi kalau kamu sendiri, siapa tempat kamu curhat pas lagi down gitu? Mungkin temen? Aku sebenarnya anaknya nggak suka cerita. Nggak suka cerita? Karena aku kayak lebih baik pendam sendiri. Cuma yang aku paling percaya itu mamaku. Mama. Jadi aku selalu cerita apa-apa semua sama mama. Aku jujur jarang sih cerita sama temen. Bener sih. Mungkin juga lebih cerita lewat lagu gitu ya. Iya, sama mama. Kalau enggak ya orang terdekat aku sekarang gitu. Gitu ya, sebaya muda semuanya. That's why ini emang kalau misal sekalinya Anggis cerita lewat lagu, that's why emang sakit banget rasanya gitu ya. Karena itu kayak merupakan salah satu perasaan yang mungkin terpendam juga ya. Benar Anggis, ya? sekali. Jadi aku cuma bisa ngungkapin lewat lagu aja. Benar. Tapi bahkan dari lewat lagu itu jadinya kita harus jadi kita bisa ngerasa juga gitu perasaan yang dibawa Anggis, dan jatuhnya relate gitu sama semua pendengarnya Anggis, dan banyak orang yang merasakan hal yang sama ternyata. Dan kalau misal nih, kan kita ini judulnya adalah Dirimu Yang Dulu gitu ya. Kalau kamu bisa kirim voice note ke Anggis versi 3 atau 5 tahun yang dulu, ya mungkin belum terkenal sekarang, belum berprogres sekarang, itu kamu bakal bilang apa sih Anggis ke dirimu yang dulu gitu? Anggis yang dulu, kamu sudah bekerja sangat keras, terus percaya aja semua proses kamu yang kamu laluin yang kemarin-kemarin bakal terbayarkan dengan indah nantinya kok gitu. Wih, sangat deep ya, yet very meaningful buat semua orang yang lagi merasakan berproses juga kayak Anggis. Pastinya dinikmatin aja prosesnya gitu ya. Nikmati Jangan saja prosesnya. Jangan kayak jangan benci sama proses bener, ya Anggis ya. Karena ya itu sendiri yang bakal ngebentuk kita kedepannya tuh kayak gimana. Bener. But anyways, ngomongin soal industri permusikan juga di Indonesia gitu. Kalau dari Anggis Devaki sendiri, dari seorang Anggis, apa sih value yang paling kamu jaga sampai sekarang gitu ya, di tengah industri musik yang super duper dinamis gini? Kadang orang-orang pindah genre gitu tiba-tiba, atau pindah musik tiba-tiba. Kalau misal dari Anggis sendiri yang dipertahankan gitu ya terkait dengan value di industri musik ini apa sih Anggis? Kalau aku sih konsistensi ya, itu sangat penting sih buat aku. Benar. Karena aku udah ngerasa aku menemukan musik yang aku banget, jadi aku harus memanfaatkan itu dengan baik gitu. Betul. Jadi kayak aku harus tetap konsisten untuk berkarya, tetap konsisten untuk promo. Karena kan industri musik sekarang udah luas banget, banyak banget penyanyi-penyanyi baru. Betul. Jadi gimana caranya kita masih harus ada tetap di radar itu, dan salah satu caranya tetap berkonsisten untuk berkarya gitu sih. Tetap berkonsisten, dan tetap konsistennya nggak cuma berkarya aja, tapi konsistenya untuk menaruh hati di setiap karya juga. Iya benar. Di semua hal sih. Di semua hal, benar banget. Karena kalau misal kita nggak melakukan sesuatu pakai hati, itu jatuhnya kayak apa ya? Nggak ada feelingnya gitu ya. Benar. Iya. Jadi orang pun nggak akan nyampe rasanya kalau kita nggak
pakai hati gitu. Yes, exactly Sebagai Muda. Kalau misal tadi kita udah ngobrolin soal gimana pada akhirnya coping mechanism Anggis Devaki kalau misal lagi galau, terus juga terkait dengan rilisan Dirimu Yang Dulu gitu. Aku pengen nanya nih ke Kak Anggis Devaki. Boleh dong dikasih kata-kata hari ini untuk seseorang yang dulu gitu ya, mungkin menjadi penyebab dari ditulisnya lagu ini gitu. Boleh banget dikasih kata-kata gitu. Apa ya? Itu paling gak bisa kalau dibikin paling gak bisa kata-kata. Atau mungkin ya pesan buat pendengar yang mungkin lagi ngerasa ditinggal gitu sama seseorang yang dulu gitu. Pesan aku sih, kalau kalian habis ditinggal sama orang yang kalian sayang, ya udah nggak apa-apa, mungkin emang itu bukan buat kalian, jadi kalian emang harus mengikhlaskan dan percaya bahwa bakal digantikan yang lebih baik lagi, karena kalau diambil sekarang berarti itu yang bukan terbaik buat kalian. Exactly gitu. Percaya sama proses ya sebenarnya. Yes. Udah hasilnya itu bakal datang secara tepat bukan secara cepat. Benar. Tapi kalau misal dari Kak Anggi sendiri, kalau misal move on ini tim yang cepat banget atau yang lama sih? Aku cepet ya? Cepet banget nih. Jadi emang ya udah nggak apa-apa ya, mengikhlaskan itu tadi ya. Yes. Daripada kita terus-terusan untuk denial. Iya, sama nyakitin diri sendiri sih itu sebenarnya. Betul. Jatuhnya kita juga capek ya, Kak Anggis ya. Exactly. Dan semuanya udah terakhir nih sebelum pada akhirnya Anggis Devaki bakal pamit dari Kalimaya Baskara. Boleh dong dinyanyiin sedikit lagu Dirimu Yang Dulu, mungkin part favoritnya supaya semuanya udah bisa nge-spill dikit nih. Silakan. Mana dirimu yang dahulu, yang selalu pentingkan aku, kini yang terdengar hanya suara amarahmu. Mana kekasihku yang dulu, yang tak pernah bisa melihatku menangis bersedih. Mana dirimu yang dahulu. Wow, let's give a round of applause for Anggis Devaki. Semuanya muda. Brebes boleh juga dong diajak pendengar Kalimaya Baskara buat dengerin lagunya Anggis Devaki Dirimu Yang Dulu, dan boleh direquestin juga nanti ke sini di Kalimaya Baskara. Untuk teman-teman semua pendengar Kalimaya Baskara, jangan lupa untuk selalu request lagu aku ya di sini, dan khususnya Dirimu Yang Dulu, lagu terbaru aku. Dan jangan lupa juga untuk dengerin semua lagu aku di seluruh digital platform kesayangan kalian. Terima kasih banyak. Yeay, terima kasih juga Anggis Devaki udah mampir ke Kalimaya Baskara dan udah mampir ke Malang. Semoga nantinya juga banyak nih kesempatan di Malang gitu ya. Gak cuman promo doang, tapi bakal manggung-manggung selanjutnya. Amin banget. Buat yang lagi punya event, jangan lupa undang ya Anggis Devaki, karena kita pengen ketemu lagi nih sama Anggis Devaki. Dan thank you banget, dan see you semuanya sebagai muda sama Arbi dan juga Anggis Devaki di kesempatan lainnya. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Creature 102.1 Kalimaya Baskara.